Ya, di sini saya Gilbert Labatar akan mereview materi komunikasi data mengenal media transmisi. Pertama, kita berbicara tentang jaringan, pasti tidak akan terlepas dari namanya komputer beserta perangkat jaringan, serta perangkat tambahan lainnya, yang semuanya saling terhubung menggunakan media dan relay yang sudah ditetapkan. Supaya terhubung ke sistem jaringan, maka dibutuhkan sebuah koneksi, yaitu koneksi di sini terbagi menjadi dua, koneksi secara fisik dan secara logis. Secara fisik artinya terhubung langsung. Sistem secara langsung terhubung ke jaringan. Sedangkan secara logis ini dibutuhkan standar supaya semua peralatan bisa saling terhubung. Atau bisa kata lain, non-hardware. Yang pertama, koneksi secara fisik. Semua peralatan secara fisik ini semua harus terhubung secara langsung. Ketika berbicara koneksi secara fisik, ini pasti berbicara juga tentang komponen jaringan komputer. Komponen jaringan ini dibutuhkan supaya bisa terhubung ke jaringan komputer. Berikut ini adalah peralatan yang dibutuhkan secara fisik sekaligus sebagai komponen. Ini merupakan peralatan atau komponen secara fisik dalam supaya bisa terkoneksi ke komponen jaringan ini, peralatan yang dibutuhkan secara fisik. Yang pertama, PC atau personal komputer. Supaya bisa terkoneksi ke jaringan komputer, hal utama yang harus dipersiapkan adalah PC, personal komputer. Ini bisa merupakan berupa komputer desktop, laptop, dan gadget. Bisa dilihat pada gambar, ini merupakan komponen yang diperlukan seperti cache atau tower, power unit, fan, optical drive berupa Blu-ray, DVD, CD. Lebih secara garis besar, komponen-komponen yang ada di personal komputer adalah sebagai berikut: Central Processing Unit atau CPU, hard disk drive, microprocessor, RAM atau ROM, power supply, network interface card atau NIC, video, audio, dan lain-lain. Yang pertama kita bahas tentang NIC, network interface card. Network interface card. Peralatan ini supaya bisa secara wajib suatu device atau peralatan supaya bisa terkoneksi ke jaringan harus mempunyai NIC atau network interface card. Fungsi utamanya adalah untuk menghubungkan satu device ke jaringan. Di samping itu, NIC sebagai layar fisikal dalam OSI model. Fungsinya itu fungsi dari NIC untuk mengkoneksikan jaringan satu dengan jaringan yang lain dalam satu LAN. Ini adalah gambar dari NIC atau Network Interface Card. Yang berikut ada network media. Network media ini digunakan untuk mentransmisikan data dari silent ke server atau dari silent ke silent atau dari aplikasi ke aplikasi. Transmisi media terbagi menjadi dua, guided dan unguided. Unguided artinya mentransmisikan data menggunakan kabel, dan unguided artinya tanpa menggunakan kabel. Contohnya, copper di guided, sedangkan unguided adalah wireless. Itu contohnya. Ini merupakan gambar dari copper. Ini adalah fiber optik termasuk dalam guided karena menggunakan kabel. Wireless
Ini termasuk dalam unguided karena non kabel. Terus menurut kita harus Yang pertama, media transmisi guided. Sebelumnya, selain transmisi media, ada media transmisi guided. Media transmisi guided, media transmisi ini kapasitas dari data rate dan bandwidth, tergantung dari jarak dan sistem transmisi medianya, dari titik satu ke titik lain. Misalnya adalah LAN. Yang paling sering digunakan transmisi media pada jenis guided ini adalah twisted pair, coaxial, kabel, dan fiber optik. Yang pertama, twisted pair adalah salah satu jenis media transmisi yang paling banyak digunakan dan paling hemat atau paling umum digunakan. Twisted pair ini terdiri dari kawat yang disusun secara spiral, di mana kawat ini sebagai satu jalur komunikasi tunggal. Kemudian kawat ini dibungkus dengan pelindung dari kertas secara aplikasi twisted pair ini paling banyak digunakan sebagai media transmisi dari sinyal analog dan sinyal digital. Di samping itu, kabel jenis ini juga digunakan sebagai media transmisi jaringan telepon dalam gedung. Ini adalah rentang frekuensi, data rentang frekuensi, atenuasi khusus, delay khusus, dan jarak repeater. Untuk twisted pair dengan coding rentang frekuensinya 0 sampai 3,5 kHz. Atenuasi khusus 0,2 kilobyte per kilometer atau 1 kHz. Delay khususnya 50 mikrosecond per kilometer. Jarak repeater 2 km. Untuk twisted kabel multi pair 0 sampai 1 mHz. 3 untuk atenuasi khusus 3 dB per kilometer atau 1 kHz. 5 untuk delay khusus 5 mikrosecond per kilometer. Jarak repeater 2 km. Untuk coaxial kabel 0 sampai 500 mHz 7 dB per kilometer 10 mHz. Delay khusus 4 mikrosecond per kilometer. Jarak repeater 1 sampai 9 km. Serat optik 180 sampai 370 kHz. Atenuasi khusus 0,2 dB sampai 0,5 km. Delay khusus 5 mikrosekund per kilometer. Jarak repeater 40 km. Ini adalah gambar dari twisted pair. Modelnya seperti gelombang, terus ada garis putus-putus. Pengantar terluar diberi pelindung. Pengantar bagian dalam berupa logam padat, itu dari twisted pair. Dipisahkan oleh bahan penyekat, ditutupi dengan lapisan. Yang berikut coaxial kabel. Coaxial kabel ini adalah gambar coaxial kabel. Dia berupa kabel, ada quarter konduktor, torset, terus installation, dan yang tengah, inner conductor.
Jadi untuk koaksial kabel disekat secara terpisah, digulung bersama-sama, sharingnya memundul di dalam kabel, biasanya dipasang di dalam gedung yang masih dalam taraf pembangunan. Yang ini serat optik. Jadi serat optik ini intinya dibuat dari plastik kaca. Inti dari serat optik ini dibuat dari plastik kaca. Ya, menggunakan laser atau LED, selubung yang dirancang khusus, bobot dan ukuran kecil. Yang berikut ada unshielded dan shielded twisted pair. Twisted pair memiliki dua jenis, yaitu unshielded dan unshielded. Unshielded twisted pair atau UTP berupa kabel telepon biasa. Jadi UTP itu berupa kabel seperti kabel telepon yang biasa digunakan pada umumnya. Unshielded twisted pair adalah subjek untuk interferensi elektromagnetik eksternal, meliputi interferensi dan twisted pair yang berdekatan dan dari derau yang muncul dari lingkungan sekitar. Salah satu cara untuk meningkatkan karakteristik media ini adalah dengan melapisi twisted pair dengan suatu pelindung metalik atau dengan isinya agar bisa mengurangi interferensi. Berikut shielded twisted pair atau STP memiliki kinerja yang lebih baik pada rate data yang lebih tinggi, namun shielded pair sedikit lebih mahal dan tidak mudah dioperasikan dibanding unshielded twisted pair. Ada juga UTP K3 dan 5. Untuk menjawab kebutuhan ini, langsung ke ini adalah EIA strap 568 A menetapkan 3 kategori dalam pengkabelan UTP. Kategori 3, kabel-kabel UTP dan sejenisnya menghubungkan hardware yang karakteristik transmisinya ditetapkan sampai 16 MHz. Kategori 4, kabel-kabel UTP dan sejenisnya menghubungkan hardware yang karakteristik transmisinya ditetapkan sampai 20 MHz. Kategori 5, kabel-kabel UTP dan sejenisnya menghubungkan hardware yang karakteristik transmisinya ditetapkan sampai 100 MHz. Dari semuanya itu, kabel kategori 3 dan 5 lah yang paling banyak mendapat perhatian untuk aplikasi LAN. Jadi dari semuanya itu kabel kategori 3 dan 5 lah yang paling banyak mendapat perhatian untuk aplikasi LAN. Ini merupakan data dari frekuensi dari kategori 3 dari kategori 5 frekuensinya dan ya koslaknya. Selanjutnya masuk kepada kabel koaksial. Koaksial kabel seperti halnya twisted pair terdiri dari dua konduktor namun disusun
berlainan untuk mengatur pengoperasiannya melalui jangkauan frekuensi yang lebih luas, terdiri dari konduktor silinderis yang mengelilingi suatu kawat konduktor dalam tunggal. Konduktor pada gambar sebelumnya, konduktor bagian dalam dibungkus baik dengan konduktor kawat jaring maupun pengikat dalam. Konduktor terluar dilindungi oleh suatu selubung atau pelindung. Sebuah koaksial kabel tunggal memiliki diameter mulai dari 1 sampai 2,5 cm. Karena perlindungan ini, dengan konstruksi berbentuk melingkar, koaksial kabel menjadi tahan terhadap interferensi dan crosstalk dibanding twisted pair. Koaksial kabel juga dapat digunakan untuk jarak yang lebih jauh dan mampu mendukung beberapa stasiun dalam sebuah jalur. Dipakai banyak user dibanding twisted pair. Ini aplikasinya. Bisa distribusi siaran televisi, transmisi telepon jarak jauh, penghubung sistem komputer jangkauan pendek, local area network atau LAN. Yang berikut adalah peralatan jaringan. Peralatan jaringan yang pasti digunakan ketika kita membuat atau membangun sistem jaringan komputer. Nah, untuk membangun sistem jaringan komputer terdapat juga repeater. Fungsi dari repeater ini adalah sebagai alat penguat sinyal. Jadi, untuk membuat dan membangun sistem jaringan komputer harus menggunakan repeater sebagai alat penguat sinyal. Misalnya saja kita punya WiFi router di lantai bawah, kemudian di lantai atas sinyalnya lemah, maka Anda bisa memasang repeater ini untuk mengatasi masalah Anda tadi. Benar, ini adalah repeater dan hub yang bisa dilihat pada tempat yang memiliki WiFi. Pada gambar ini terdapat hub. Fungsi utama dari hub adalah device yang bisa menghubungkan beberapa komputer dan peralatan lain seperti printer menjadi satu jaringan. Setelah terhubung dalam satu jaringan, maka peralatan-peralatan tersebut bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain, seperti bertukar data, bertukar file, serta bisa juga sharing printer satu dengan yang lain. Hub terdiri dari beberapa port yang bisa digunakan untuk menghubungkan perangkat satu dengan lain. Biasanya port hub ini ada 4 port dan yang 8 port, bahkan ada yang lebih banyak lagi. Yang berikut adalah switch. Switch adalah salah satu network device yang banyak digunakan di dalam sebuah jaringan komputer. Dimanapun Anda menemui sistem jaringan, pasti di sana ada yang namanya switch. Switch sendiri dibagi menjadi 2, yaitu switch main cable dan switch unmain cable. Switch unmain cable adalah suatu perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan berbagai device sehingga menjadi satu jaringan. Switch ini bersifat statis. Jadi semua perangkat yang terhubung ke switch unmain cable ini memiliki prioritas yang sama. Jadi kita tidak bisa mengatur lalu lintas datanya. Kemudian switch main cable fungsinya hampir sama dengan switch unmain cable. Tetapi perbedaannya switch main cable ini mempunyai sistem operasi. Jadi kita bisa mengatur lalu lintas data seperti pembagian banding, kemudian seperti pembagian dibanding
banding, kemudian kita bisa membuat sistem monitoring pada switch sejenis ini. Yang berikut, selain hub, switch, juga terdapat bridger digunakan untuk menghubungkan jaringan satu ke jaringan lain dalam satu network, atau bridger ini juga bisa berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan dengan tipe Ethernet yang berbeda. Fungsi dari bridge ini adalah sebagai berikut: menghubungkan dua LAN sejenis dari jaringan yang kecil ke jaringan besar. Contoh, ketika kita berlangganan IP public sebelum masuk di internet, kita bisa menggunakan bridge. Bridge juga bisa digunakan sebagai router. Sebenarnya router adalah kumpulan beberapa bridge. Jadi router ini adalah kumpulan dari beberapa bridge. Router sendiri adalah salah satu device jaringan yang fungsi utamanya digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda supaya bisa berkomunikasi antara jaringan satu dengan jaringan lain. Ini adalah gambar dari router dan bridge. Jenis tipe-tipe dari koneksi fisik. Berikutlah jenis tipe-tipe dari koneksi fisik pada jaringan komputer: bus, star, ring, extended star, mesh. Ini ada tata cara pemasangan kabel UTP. Ada 3 cara pemasangan kabel UTP dalam sebuah jaringan komputer. Pertama adalah string through. String through terdiri dari 8 pin yang akan dicolok atau dimasukkan ke 8 pin lainnya sesuai dengan warna yang sudah ada. Misalnya orange putih ke orange putih, orange hijau putih, biru hijau biru, hijau coklat putih coklat. Crossover jenis yang digunakan untuk menghubungkan peralatan jaringan jenis contoh PC to PC, hub to hub. Jadi ada perbedaan pada crossover, yaitu di warna 2 diubah menjadi hijau dan orange putih bergantian tempat 3 ke 1, 2 ke 6. Yang berikutnya rollover. Jenis pengkabelan ini adalah jenis pengkabelan yang digunakan untuk tujuan khusus atau tujuan tertentu saja, seperti untuk aktivitas konfigurasi router dengan PC. Yang berikut adalah koneksi secara logis. Setelah melewati koneksi secara fisik, sekarang masuk ke koneksi secara logis. Jadi koneksi secara fisik lebih ditekankan pada peralatan yang digunakan, tetapi kalau koneksi logis ada hal-hal yang tidak bisa dilihat secara fisik, misalnya bagaimana cara serta aturan sebuah informasi dikirim melalui media kira-kira protokol yang digunakan seperti apa serta standarnya bagaimana. Jadi aturan-aturan yang dimaksud di atas adalah protokol. Jadi dalam sebuah jaringan komputer mengikuti standar baku secara internasional. Jadi sebenarnya jaringan komputer itu adalah gabungan dari beberapa protokol yang tujuannya utama adalah mana data yang dikirim sampai ke tujuan. Contoh protokol-protokol seperti TCP, IP, File-Debus, Profibus, Modbus, dan lain-lain. Itu sekian dari saya. Terima kasih.